Nama aku Lisa. Ini adalah pengalaman horor aku waktu aku bekerja di salah satu perusahaan di daerah Pranap di Provinsi Riau. Waktu itu tepat hari Minggu, aku dapat jadwal kerja. Biasanya itu kita libur 2 minggu sekali, jatuhnya itu di hari Minggu. Nah, kebetulan minggu ini aku yang dapat jadwal kerja. Di hari Senin sampai Sabtu kantor kita biasanya tutup jam 6 sore. Namun kalau hari Minggu dipercepat 1 jam jadi jam 5 sore. Selepas pulang kerja aku ngerasa gabut. Jadi aku mengajak salah satu karyawan di kantor itu, sebut aja namanya Adrian. Aku ngajak dia buat kita jalan-jalan sore keliling daerah Pranap. Dan ternyata dia mau. Akhirnya kita berangkat jam 5:30 sore. Kita bawa motornya itu lambat karena memang mau menikmati suasana sore di Pranap. Gak lama kita berhenti di salah satu minimarket. Di situ kita beli snack sama minuman. Nah, aku tanya sama Adrian, tempat mana sih yang bagus buat kita nongkrong sama buat foto. Dengan cepat itu Adrian jawab jembatan, dan aku di situ menyetujuinya. Dan akhirnya kita berangkat menuju ke jembatan. Ternyata jembatannya itu letaknya di belakang pasar. Jalan menuju ke jembatan itu setapak, cuman bisa dilewati oleh motor. Jadi di kanan jalan itu kita udah bisa lihat sungainya dari celah-celah pohon bambu, sedangkan di kiri jalan itu adalah tebing. Tebingnya itu masih banyak pohon-pohonnya gitu, dan itu kelihatan kayak masih hutan. Di kanan kiri jalan menuju ke jembatan itu masih banyak pohon-pohon besar yang kelihatannya udah tua-tua gitu pohonnya. Singkat cerita, kita udah sampai di jembatan. Jadi di tengah jembatan itu, di kanan kirinya kayak ada tempat buat berhenti motor, 3 motoran lah maksimal. Jadi karena kita ngikutin jalur kita di sebelah kiri, jadi kita parkir motornya itu di sebelah kiri jembatan. Di situ juga ada tempat duduknya, jadi kita duduk-duduk di situ, nongkrong di situ. Di situ aku sama Adrian ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Kita makan snack. Nggak kerasa tuh sampai waktu itu udah masuk maghrib. Kita masih aja ngobrol padahal hari udah mulai gelap. Nah, di tengah-tengah kita ngobrol, tiba-tiba aku mencium bau busuk. Aku langsung nutup hidung dan nanya sama Adrian apakah dia nyium bau busuk juga. Tapi ternyata jawaban Adrian adalah dia nggak nyium bau apapun. Berulang kali aku tanya sama Adrian, jawaban dia tetap sama. Hingga akhirnya Adrian mematikan rokoknya untuk memastikan bau yang aku bilang tadi. Tapi tetap aja Adrian gak nyium bau apapun. Nah, di situ perasaan aku udah mulai gak enak. Aku terus-terusan mencium bau itu, sedangkan Adrian enggak. Hingga akhirnya Adrian memutuskan untuk kita balik. Dan di situ aku langsung setuju. Aku ngerasa juga kayak ada yang memperhatikan kita, padahal jelas di jembatan itu gak ada orang kecuali kita. Juga gak ada kendaraan yang lewat lagi. Perasaan aku udah gak enak banget. Kemudian Adrian langsung muter motornya, namun mesinnya gak dihidupkan. Jadi aku ngikutin dari belakang. Entah kenapa firasat aku mengatakan bahwa di belakang kita itu ada orang yang memperhatikan kita. Bener aja, pada saat aku noleh ke belakang, tepat di mana kita nongkrong tadi, berdiri seorang laki-laki. Laki-laki itu menggunakan celana pendek, nggak memakai baju, rambut gondrong acak-acakan, sedang memperhatikan kita. Di situ aku langsung teriak manggil Adrian dan pakai telunjuk tangan kanan untuk memberitahu Adrian bahwa ada laki-laki yang berdiri di tempat kita nongkrong tadi.
Dan jawaban Adrian bikin aku lebih kaget karena dia bilang dia nggak ngeliat apapun di situ. Fix, itu bukan manusia. Aku langsung lari dan naik motor. Di situ aku langsung nepuk-nepuk pundak Adrian untuk cepet nyalain motor agar kita cepet pergi dari jembatan itu. Dan di situ Adrian nurut, dia langsung ngidupin mesin motor dan kita langsung pergi dari situ. Untuk memastikan apa yang aku lihat tadi benar atau enggak, untuk kedua kalinya aku noleh lagi ke belakang. Dan benar aja, sosok laki-laki itu masih berada di tempat yang tadi sedang memperhatikan kepergian kami. Setelah meninggalkan jembatan itu, bau busuk yang dari tadi aku cium tiba-tiba hilang. Di jalan aku nanya berulang kali sama Adrian, apakah dia ngelihat laki-laki berdiri di situ? Dan jawaban Adrian tetap sama, bahwa dia nggak ngelihat apapun. Fix, itu bukan manusia. Sepanjang jalan aku gemeteran dan merinding. Sebenarnya apa yang aku lihat tadi, kenapa Adrian gak ngelihat apapun? Nah, keesokan harinya, pagi-pagi, aku bangun tidur, tiba-tiba jari telunjuk kanan aku bengkak. Dan aku gak tahu apa penyebabnya, karena aku ngerasa gak ada ngebentur apapun. Pada saat kita ngumpul, aku cerita sama karyawan yang lainnya apa yang aku lihat semalam. Dan ternyata ada salah satu karyawan namanya Roy. Dia bilang kalau 3 hari yang lalu ada seorang pemuda tenggelam di sungai itu. Dan aku mikir, apakah yang aku lihat itu adalah arwah dari korban tenggelam di situ, atau memang penunggu jembatan itu. Jari telunjuk aku bengkak sampai semingguan.